Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di vlog sejarah saya ini. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hafiz Arumi dari kelas 11-7 dengan nomor absen 12. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang dua organisasi bentukan dari Jepang pada masa mereka menduduki Indonesia, teman-teman. Yaitu satu Keibondan dan yang kedua adalah Fujinkai. Kedua organisasi ini dibentuk pada masa pendudukan Jepang dan punya peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Langsung saja kita bahas kedua organisasi. Kita mulai dari organisasi pertama, yaitu Keibondan. Keibondan ini merupakan singkatan dari bahasa Jepang yang kalau diartikan itu artinya adalah Korps Kewaspadaan. Nah, jadi Keibondan ini adalah suatu organisasi semi militer yang benar-benar memang dibentuk oleh Jepang pada saat masa kolonial atau masa pendudukan Jepang pada saat itu. Anggotanya sendiri itu merupakan pemuda-pemudi asal Indonesia berusia sekitar 25-35 tahun dengan syarat berbadan sehat dan berkelakuan baik. Jadi apa sih tujuan utama dari pembentukan Keibondan ini? Nah, teman-teman, jadi tujuan utama dari pembentukan Keibondan ini adalah untuk membantu tugas kepolisian Jepang, terutama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, sebagai contoh aja nih, dengan mereka itu menjaga lalu lintas, mengamankan desa, dan membantu pengawasan lingkungan, nah itu adalah salah satu tugas dari Keibondan ya. Kalau bisa kita bilang ya kayak kepolisian zaman sekarang, tapi ini itu adalah suatu organisasi khusus anak muda yang dibuat oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang, teman-teman. Nah, saya juga punya sedikit fun fact nih, teman-teman, tentang Keibondan ini. Jadi, Keibondan ini itu tidak dibentuk cuma buat pribumi ya. Jadi, untuk kalangan seperti kaum Tionghoa dan juga sebagainya, mereka itu punya organisasi yang serupa seperti Keibondan, namanya itu Kakyo Keibotai. Karena Keibondan ini sendiri adalah organisasi semi militer, oleh karena itu juga Keibondan juga anggota-anggotanya itu mendapatkan pelatihan kemiliteran atau latihan militer. Nah, tapi walaupun begitu, latihannya ini itu tidak sekeras dengan menjadi tentara, terutama tidak sekeras dengan latihannya tentara Jepang. Dan pembinaan Keibondan ini juga berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang atau bahasa Jepangnya itu Keimubu. Ya. Untuk meningkatkan kemampuan anggota dari Keibondan ini sendiri, Jepang mengadakan latihan khusus selama sekitar 1 bulan yang dilaksanakan di sekolah kepolisian. Ya, salah satunya itu di Sukabumi ya. Nah, latihan ini tuh diawasi langsung oleh polisi Jepang dan anggotanya tidak terpengaruh oleh paham nasionalisme. Nah, untuk beberapa daerah sendiri itu mereka memiliki nama untuk menyebut Keibondan itu berbeda-beda nih. Di sini kita ambil contoh. Misalnya di Sumatera, Keibondan itu disebut sebagai Bogodan. Nah, kalau di Kalimantan itu biasanya disebut Borneo Konan Kokudan. Nah, jumlah anggotanya ini tuh biasanya sangat besar. Untuk perkiraannya sendiri, Keibondan ini memiliki struktur sekitar atau memiliki anggota sekitar 1 juta anggota ya. Nah, sementara organisasi sejenis lainnya seperti Seinendan itu mencapai sekitar 2 juta orang. Selanjutnya kita beralih ke organisasi buatan Jepang kedua yang bernama Fujinkai. Nah, Fujinkai ini sendiri adalah organisasi khusus wanita yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1943. Awalnya Fujinkai ini itu bagian wanita dari organisasi Putera. Namun setelah Putera dibubarkan, Jepang membentuk Fujinkai sebagai organisasi tersendiri. Nah, untuk anggota dari Fujinkai itu sendiri adalah para wanita dan gadis ya yang berusia di atas 15 tahun. Nah, jadi yang di bawah 15 tahun itu tidak diperbolehkan untuk ikut atau join Fujinkai ini. Dan juga Fujinkai juga memiliki bagian pemudi yang disebut sebagai Joshi Saimentai. Nah, tujuan dari Fujinkai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Namun, pada praktiknya organisasi ini juga dimanfaatkan Jepang untuk kepentingan perang. Nah, kegiatannya Fujinkai itu diantara lain ada satu, yaitu mengadakan pendidikan dan kursus wanita, ya kan? Nah, yang kedua adalah dilatih untuk membuat dapur umum.
Yang ketiga, dilatih pertolongan pertama ya, karena ini tuh juga akan dimanfaatkan oleh Jepang sebagai alat militer. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa melakukan pertolongan pertama yang simpel, ya pasti Jepang bakal kewalahan nanti di perang. Lalu yang keempat adalah melakukan kinrohoshi, atau kinrohoshi itu bisa disebut sebagai kerja bakti tanpa upah nih. Ini tuh bisa dibilang sebagai sukarela aja lah. Nah, selain buat tujuan-tujuan tadi juga, banyak juga wanita dari Fujinkai ini dikerahkan untuk cocok tanam. Karena beberapa pria dari Indonesia itu dipaksa Jepang untuk kepentingan militernya Jepang. Ya, jadi mereka itu juga bercocok tanam atau bertani lah istilahnya. Lalu anggota dari Fujinkai juga diwajibkan mengumpulkan dana atau menggalang dana seperti dari perhiasan mereka, dari bahan makanan, hewan ternak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa mendukung Jepang dalam perang. Ketika situasi perang semakin genting, Fujinkai bahkan diberi latihan militer sederhana, karena kan emang ini pengen dipakai Jepang buat dilakukan di militer ya. Jadi mereka diberi juga latihan militer walaupun tidak sekeras seperti tentara Jepang gitu. Dan puncaknya pada April 1944, Fujinkai membentuk barisan wanita istimewa yang biasa dikenal sebagai Sri Kandi. Dari pembahasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa Keibondan dan Fujinkai merupakan organisasi bentukan Jepang pada masa kependudukan Jepang di Indonesia yang melibatkan rakyat Indonesia secara langsung. Meskipun terlihat seperti organisasi sosial dan keamanan, pada kenyataannya kedua organisasi ini lebih menguntungkan Jepang, terutama untuk mendukung kepentingan perang mereka. Namun, pengalaman berorganisasi dan pelatihan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia juga menjadi bekal penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Sekian vlog sejarah dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.